Di pembukaan scene ini, tahun 1964, Ed sama Lauren yang lagi hamil nyelidikin kasus persyaitonan yang ada di dalam cermin di sebuah toko barang antik gitu. Lauren mau coba ngecek. Pas nyentuh kacanya, tiba-tiba janinnya diserang. Langsung jadi mau ngelahirin tuh dia. Padahal belum waktunya. Pas lagi proses ngelahirin, listriknya tiba-tiba mati. Dan tiba-tiba ada iblis yang tadi di dalam cermin muncul. Ed nerobos masuk tuh. Karena panik kan listriknya mati. Lauren minta tolong sama dia. Jangan sampai iblis itu nyakitin bayi mereka. Ed bingung karena dia nggak tahu kalau iblis yang tadi ngikut sampai ke situ. Setelah perjuangan besar, akhirnya Lauren berhasil ngelahirin bayinya. Tapi ternyata bayinya udah nggak bernafas. Di situ si Lauren langsung berdoa. Tiba-tiba bayinya nangis. Bayinya hidup lagi. Dan bayi itu mereka kasih nama Judy. Di masa kanak-kanaknya, Judy mulai tuh bisa ngelihat sesuatu yang tak kasat mata. Lauren cuma bisa ngajarin dia sebuah sajak gitu. Cara sederhana buat bantu dia mengabaikan syaiton-syaiton yang dia lihat. Ini alur maju ke tahun 1986 di Pennsylvania. Ada keluarga Smurl, baru aja pindah. Rame banget tuh rumah. Isinya ada Jack, Janet, sama 4 anak mereka. Ditambah orang tuanya si Jack, John sama Mary. Hari ini hari pengukuhannya si Heather, anak mereka yang kedua. Kakek sama nenek mereka udah nyiapin hadiah buat dia. Tapi ternyata itu tuh cermin antik yang ada iblisnya itu. Si Simon aja langsung ngegonggong loh pas ngeliat cerminnya. Oke, lanjut nih ke acara potong kue. Lampu dimatiin, biar cuma ada cahaya lilin aja. Baru juga mau ditiup. Udah mati duluan dong apinya. Heather nuduh si Dawn. Karena biasanya dia yang suka iseng. Tapi kali ini enggak katanya. Pas dinyalain lagi lampunya, tiba-tiba lampu di langit-langitnya jatuh. Aduh, si Heather kebeset tuh jidatnya, berdarah. Di sisi lain, karena kondisi jantung Ed makin memburuk, mereka mutusin pensi dari penyelidikan kasus. Tapi mereka tetap ngadain tur kok buat ngasih kuliah tentang kasus-kasus yang pernah mereka tanganin. Ya, walaupun sekarang udah jarang banget tuh yang tertarik mau hadir. Nah, balik ke keluarga Smurl nih. Mereka mulai diganggu. Kayak ini nih, si Janet lagi nyuci di basement. Dan ada yang manggil-manggil namanya. Tapi gak ada siapa-siapa. Terus pas dia lagi nelpon, kayak ada yang megangin dan narik kabel teleponnya. Dia kira itu anak-anaknya, si kembar Karen sama Shannon. She didn't say that. No. Mereka lewat tuh, mau ke kamar mereka di lantai atas. Makin panik dia. Kabel teleponnya ditarik lagi. Dia beraniin diri buat nyalain lampunya. Tiba-tiba kosong, gak ada apa-apa. Tapi gak cuma itu. Shannon kehilangan satu bonekanya. Dan ternyata ada di kamar Heather. Dia kaget banget tuh ngelihat bonekanya melayang. Dan tiba-tiba malam itu Heather bilang ke si Dawn kalau dia ngerasa gak nyaman sama cermin itu. Dawn ingat, kebetulan pas banget besok itu jadwal tukang sampah datang. Ya udah, mereka keluarin dari sekarang aja deh tuh cerminnya, biar besok tinggal diangkut. Berbarengan sama cerminnya hancur, si Dawn tiba-tiba muntah-muntah darah. Bukan muntah lagi sih itu ya, nyembur. Dan ternyata banyak pecah-pecahan kaca. Waduh, scene pindah nih ke keluarga Warren. Lagi ngadain pesta ulang tahun mereka buat si Ed. Ya ngundang orang-orang terdekat aja sih, termasuk Tony, pacarnya si Judy. Sementara si Tony lagi kenalan sama orang-orang yang ada di sana, Judy lagi di kamar.
Dia ngeliat foto-foto lamanya. Di cermin kelihatan ada Annabelle duduk di kursi belakang. Dia langsung baca sajaknya. Dan masih ampuh ternyata, Annabelle-nya hilang. Ini Tony abis ditantang main pingpong sama Ed. Judy mau ngambilin minum dulu. Mumpung Judy gak ada, dia ngomong tuh ke Ed sama Lorraine. Dia mau ngelamar Judy. Tapi Ed bilang, masih terlalu cepat. Soalnya mereka baru kenal 6 bulan. Tiba-tiba si Judy datang. Ketahuan deh tuh cincinnya. Ya udah, mau gimana lagi kan? Si Judy-nya juga langsung nerima itu. Malam itu, Pastor Garden yang terakhir pulang. Dia sempat ngasih tahu mereka ada keluarga yang butuh bantuan. Tapi Lorraine langsung ngekat dan bilang kalau mereka udah gak nerima penyelidikan kasus lagi. Sementara itu, Jack udah minta tolong sama Pastor Jensen, tapi masih harus nunggu prosesnya. Dan udah muak. Dia jadi mikirnya ayahnya bisa santai ya karena belum pernah diganggu. Bener aja, pas bangun besok paginya, diganggu si Jack. Nongol tuh syaiton di deket kasurnya. Jack diangkat. Di saat yang bersamaan, Heather mau nonton ulang video yang pas dia lagi niup lilin waktu itu. Dia mau nyari bukti kalau mereka bener-bener diganggu sama syaiton. Nah, bener, terekam ternyata. Sosok syaiton yang niup lilinnya waktu itu. Lagi syok ngeliat itu, tiba-tiba muncul sosok pria bawa-bawa kapak mau nyerang dia. By the way, sepintas mirip Chucky ya itu syaitonnya. Ini Janet kebangun karena dengar suara teriakan si Heather. Kaget tuh dia ngeliat si Jack melayang, tapi langsung jatuh tuh. Mereka semua ke bawah ngecek Heather, tapi syaitonnya udah gak ada. Berarti yang ganggu mereka ada 3 ya. Syaiton wanita muda, wanita tua, sama pria berkapak tadi itu. Karena udah putus asa, akhirnya keluarga Smurl nyeritain kisah mistis mereka ke publik. Ya berharap kali aja ada yang bisa bantu mereka kan. Di sisi lain, Judy lagi fitting gaunnya nih di butiknya si Brenda. Pas lagi di ruang cermin, dia ditinggal sendirian. Lama-lama dia ngerasa gak nyaman. Tiba-tiba ada yang masuk tuh. Dia kira itu si Brenda. Taunya itu syaiton. Dia baca sajaknya lagi. Dan gak lama, hilang tuh. Tapi pas dia berbalik, Lorraine sama Brenda langsung nyamperin karena denger si Judy teriak. Ini Pastor Garden datang ke rumah keluarga Smurl. Dia mau bantu. Mana pas banget lagi tuh si nenek mau dibawa ke rumah sakit. Dia jatuh dari tangga. Katanya ada yang ngedorong. Pas lagi nyoba ngebersihin basement, semua air suci yang dia cipratin keluar asap. Yakin tuh dia, emang ada yang gak beres di sini. Dia mau coba minta bantuan ke gereja. Ini dia lagi nunggu buat ketemu sama Uskup McKenna. Tiba-tiba dia mimisan. Dan tiba-tiba juga si ibu sekretarisnya hilang. Gak lama ada telepon. Pas diangkat, itu suara Judy. Tapi dia ngomong, kamu bisa pergi sekarang. Bener aja, Pastor Garden diserang. Coba dilawan tuh pakai doa-doa. Tapi gak berhasil. Pastor Garden malah jadi dirasukin. Dibikin bundir. Di sisi lain, Ed ngajak Tony nih ke museum ilmu gaib yang ada di rumahnya. Ya biar tahu aja, karena kan gak lama lagi dia bakal jadi bagian dari keluarga Warren. Tiba-tiba Lorraine sama Judy datang, ngasih tahu kalau Pastor Garden meninggal. Ini pas Judy nyentuh peti matinya Pastor Garden, tiba-tiba dia dapat penglihatan gitu. Tapi kita gak dikasih tahu nih apa yang dia lihat. Sebelum pulang, dia sempat nanya ke Pastor Ziegler, Pastor Garden meninggalnya di mana?
Dikasih tahu tuh di Pennsylvania. Tapi nggak ada yang tahu kalau dia kesana tuh mau ngapain. Tanpa sepengetahuan yang lain, Judy diam-diam nyari tahu dan pergi ke sana mau nyelidikin. Tapi Lauren juga tiba-tiba dapat penglihatan kalau Judy dalam bahaya. Gak pakai lama, mereka langsung nyusulin ke rumah keluarga Smurl mau jemput si Judy. Tapi Judy nggak mau pulang. Dia kasihan dan mau bantu keluarga Smurl. Akhirnya Ed sama Lauren juga berubah pikiran. Mereka mau bantu. Ini Lauren sama Judy sama-sama ngerasain ada sesuatu di atas. Tapi Lauren ngelarang Judy naik. Dia masih berusaha ngejauhin Judy dari dunia persyaitonan. Setelah nerawang rumah ini, Lauren bisa tahu ada 3 arwah di sini. Dulunya tuh ini bukan rumah, tapi tanah ladang gitu. Jadi, dulu ada suami yang ngebun-bun istri sekaligus mertuanya, gara-gara si istri tuh selingkuh. Nah, perwujudan arwah mereka dijadiin fasad sama jin. Sebenarnya itu jin yang ngendaliin arwah-arwah itu buat ngeganggu keluarga Smurl. Ed bingung, apa tujuannya si jin ngelakuin ini selama berbulan-bulan? Apa yang mereka mau? Sementara itu, si Judy dengar ada suara ibunya manggil dia nyuruh naik ke atas. Dia kira ibunya lagi di loteng. Dia naik tuh mau ngecek. Di situ, dia nemuin cermin antik yang ada iblisnya itu. Lah, bukannya udah hancur ya? Nah kan, mulai tuh muncul aktivitas astral. Panik tuh si Judy, langsung buru-buru turun. Pas dia mau turun ke lantai bawah, tiba-tiba ada suara si Karin dari dalam kamar. Tapi ternyata kosong. Yang ada malah si Annabelle dong itu. Mana jadi gede banget lagi. Saking paniknya, sampai jatuh tuh pas nurunin tangga. Untungnya nggak apa-apa sih. Ed sama Lauren langsung datengin cerminnya. Kaget tuh mereka ketemu sama cermin itu lagi. Abis itu, mereka cerita ke keluarga Smurl kalau mereka dulu juga berurusan sama cermin itu. Si Dawn bilang, padahal cerminnya udah mereka buang loh, tapi ternyata balik lagi. Kata Ed, itu karena si iblis masih punya urusan yang belum selesai. Entah itu sama keluarga Smurl atau malah sama keluarga Warren. Karena dulu itu pertama kalinya Ed sama Lauren berhadapan sama iblis, jadi mereka takut. Mereka nggak ngelanjutin penyelidikan itu. Bahkan mereka juga nggak balik ke toko barang antik itu lagi setelah Judy lahir. Ya udah, sekarang biar aman, Ed mau bawa cermin itu ke museum mereka, biar terkurung. Nanti dia sama Tony yang bakal bawa ke rumah. Lauren sama Judy tetap di sini. Mana si Judy juga tiba-tiba sakit lagi. Lauren jadi makin khawatir. Ini pas mau dibawa turun, pembungkusnya kebuka sendiri. Ed ngingetin, jangan natap cerminnya. Tapi telat, si Jack udah keburu ngeliat syaitonnya. Karena gak fokus, dia gak nyadar udah sampai di lubang buat turunnya. Jatuh dia. Ed sekuat tenaga nahan cerminnya, biar gak langsung jatuh nimpa si Jack. Sementara itu, Tony yang disuruh ngambil mobil juga dipersulit. Gak bisa nyala-nyala tuh mobilnya. Tapi setelah dicoba terus, akhirnya bisa tuh. Pas di jalan, dia dihadang dong itu. Dia kaget dan buang setir. Untungnya masih selamat tuh dia. Ini Lauren abis nutup pintu. Si Judy udah gak ada di tempat tidur. Taunya ada di dekat kursi goyang tuh. Si Judy lagi baca sajaknya. Tapi itu udah bukan dia ternyata. Dia kerasukan. Lauren diserang, didorong sampai jatuh dia ke basement dan pingsan. Si Simon gonggong ke si Judy terus, karena anjing kan bisa lihat makhluk halus ya. Tiba-tiba si Simon diserang, dipentokin ke dinding gitu. Pas Judy mau nyerang Janet sama si kembar, Ed datang, mau coba nyadarin dia. Si Ed malah dibikin kena serangan jantung sama tuh iblis. Sementara itu, Tony masih nyari jalan tuh biar bisa masuk. Pintu depannya gak bisa dibuka. Nah, Lauren baru sadar. Nongol tuh syaiton yang bawa kapaknya. Dia mau diserang. Tapi untung aja si Tony datang tepat waktu. Dan si Ed juga udah minum obatnya tuh. Dia pulih. Dia nyuruh Janet bawa Jack sama anak-anaknya keluar dari rumah ini.
Lauren datang nih ngasih tahu si Ed yang sebenarnya diinginkan sama si iblis itu si Judy. Mereka buru-buru nyamperin si Judy yang ada di loteng. Tony mau nolong. Dia nggak nginjek papan, jadi kejeblos. Gak pakai lama, Ed langsung lari mau mutusin talinya. Begitu talinya putus, Ed, Tony sama Judy jatuh dari loteng. Dan pas dicek, ternyata Judy udah gak ada denyut nadinya. Lauren langsung berdoa biar Judy bisa kembali lagi. Ed maksain dirinya tuh ngasih CPR buat Judy sampai sakit lagi jantungnya. Akhirnya Tony yang nerusin. Gak lama, Judy sadar. Tapi tiba-tiba cermin itu melayang dan berputar. Ed nyoba ngusir pakai doa, tapi nggak mempan, malah nyerang. Di sini, Lauren mutusin buat ngasih tahu Judy, biar dia nerima kemampuan psikisnya. Akhirnya dengan bantuan Judy, mereka bisa ngancurin cermin itu. Setelah semua selesai, saatnya berpisah sama keluarga Smurl. Dan keluarga Smurl katanya bakal tetap tinggal di rumah itu. Sementara sisa-sisa cermin antiknya disimpan di museum keluarga Warren. Di akhir scene, Judy sama Tony akhirnya nikah nih. Pas lagi pesta dansa, Lauren bilang ke Ed, semalam dia dapat penglihatan tentang masa depan mereka, di mana Judy sama Tony udah punya anak. Mereka jadi kakek nenek. Mereka nantinya juga bikin buku yang isinya pengalaman hidup mereka selama ini. Selain itu, mereka juga masih tetap bantu orang-orang dan ngadain tur-tur kayak biasa. Sampai mereka bener-bener udah gak bisa kemana-mana lagi. Mereka bakal tetap bantu, walau cuma bisa via telepon sekalipun. Intinya, mereka bakal hidup bahagia dan menua bersama. Oh ya, ada sedikit info nih. Ini kan kisah nyata ya. Di real life, Ed itu kena stroke berat di usia 74 dan meninggal di usia 79. Sementara Lauren, rest in peace di usianya yang ke-92. Menurut kalian, penglihatannya Lauren terbukti atau cuma kebetulan? Ya, itu tadi alur cerita dari film The Conjuring Last Rites. Gimana nih para pencinta Conjuring Universe? Puas nggak sama filmnya? Komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.